rentetan ini jauh dari kesimpulan, maka saya tugaskan para romo dan frater untuk simpulkan sendiri. Harga imamat melebihi harga banyak burung pipit. Sejak awal retret sudah saya utarakan bahwa imamat itu bermartabat luhur dan mulia. Kebenaran ini kita akui bersama. Imamat itu luhur dan mulia, bahkan lebih mulia dari jabatan pemerintahan dan jabatan dunia manapun, karena martabat imamat itu mengikat erat dunia dan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Bacaan Injil hari ini menguraikan bahwa martabat para murid Tuhan melebihi banyak burung pipit, bahwa harga imamat melebihi harga banyak burung pipit. Ada seorang anak kecil bermamanya, "Mama, apakah saya berharga? Berapa harga saya?" Lalu mamanya katakan, "Oh, ini pertanyaan yang bagus. Tetapi sebelum saya jawab, saya beri tugas untukmu." Lalu mamat itu mengambil satu butir berlian dan beri kepada anaknya, "Bawa berlian ini dan tanyakan kepada orang-orang yang Anda sukai, berapa harganya?" Anak itu membawa butiran berlian dan bertanya kepada gurunya, "Guru, berapa harga batu ini?" Gurunya tidak tahu. "Saya tidak tahu harganya." Lalu guru balas dengan beri kepada anak itu satu potong pisang. Anak itu pergi lagi kepada guru yang kedua, "Berapa harga butiran berlian ini?" Guru yang kedua juga menjawab, "Saya tidak tahu berapa harganya." Lalu anak yang sama pergi kepada seorang ahli tambang. Ahli tambang itu mengatakan, "Ini permata yang paling berharga, ini berlian yang paling berharga." Kemudian dia pulang dan dia beritahu jawabannya kepada mamanya. Dan dia tanya lagi, "Berapa harga saya? Berapa nilai saya?" Mama itu kemudian menjawab, "Nilaimu terletak pada atau sudut pandang orang yang menilai Anda. Nilaimu terletak pada perhatianmu, kasih sayangmu, dan cintamu kepada semua orang. Dan Anda akan bernilai dari tutur katamu, dari perbuatanmu, dari karya-karya yang Anda lakukan." Demikian cerita singkat itu selesai. Kesadaran untuk menghargai, merawat, dan melindungi harga imamat ditegaskan dalam dua sikap baik yang kita dengar dari bacaan Injil hari ini, yaitu berwaspada dan takut akan Tuhan. Pertama, berwaspada. Martabat kemuridan Yesus itu luhur dan mulia, sehingga para murid Yesus harus berusaha untuk tidak boleh ternoda oleh pengaruh jahat kemunafikan kaum Farisi. Kita semua sudah tahu tentang sepak terjang kemunafikan kaum Farisi. Mereka harus makan mereka harus mencuci tangan sebelum makan. Mereka memakai jubah yang panjang dan berdoa di tikungan-tikungan jalan raya dengan maksud untuk dilihat oleh orang yang menyaksikan. Mereka hanya mampu mengajar umat tetapi tidak dapat melaksanakan apa yang mereka ajarkan. Kemunafikan model ini yang perlu diwaspadai oleh para imam, bahkan dihalau olehnya. Martabat imamat itu luhur dan mulia karena imam harus tampil sebagai orang yang tulus, yang berdoa untuk kepentingan umat, untuk keselamatan umat, yang bekerja untuk kemaslahatan orang-orang yang membutuhkan, bukan sebaliknya untuk meraih pujian karena meraih keberhasilan, atau bahkan untuk dinilai sukses
karena program-program parokinya terlaksana baik. Pertama, imamat itu luhur dan mulia karena imam harus membuka jubah kebesarannya untuk bergaul dan bersahabat dengan orang-orang yang dilayani. Dalam eklesiologi kita diajar untuk turun dari altar dan pergi ke pasar. Dengan maksud ialah bahwa kita yang menjadi pelayan spiritual pergi ke tengah-tengah umat untuk menspiritualkan situasi umat yang seperti pasar. Karena itu pergi ke sana dan bergaul dengan mereka, makan bersama-sama dengan mereka, supaya situasi pasar itu menjadi terkesan situasi spiritual. Bukan sebaliknya, justru pelayan spiritual turun ke pasar, tetapi di sana dia disekularkan. Karena minum terlalu banyak, akhirnya harus dipikul. Martabat imamat itu luhur dan mulia karena imam harus berusaha keras sekuat tenaga dan sejernih pikiran untuk merenungkan sabda Tuhan yang dibaca, untuk mewartakan sabda Tuhan yang direnungkan, dan terutama untuk terlebih dahulu melaksanakan sabda Tuhan yang diajarkan. Dan ini pesan sejak kita menjadi kita menjadi diakon. Wartakanlah apa yang Anda bacalah, apa yang hayatilah apa yang Anda baca, wartakanlah apa yang Anda hayati, dan lakukanlah apa yang Anda wartakan. Poin yang kedua ialah martabat kemuridan Yesus itu luhur dan mulia, sehingga para murid Yesus harus memiliki sikap takut kepada Tuhan. Sikap takut sudah saya uraikan dalam renungan kita pada hari keempat retret kemarin. Ketakutan model ini adalah hal yang positif karena ada kaitan dengan usaha-usaha untuk memurnikan hati dan budi supaya selalu terikat pada Tuhan. Sikap takut kepada Tuhan atau takwa kepada Tuhan mengandung maksud agar para murid Yesus menghindari kebiasaan atau kemungkinan untuk berbuat jahat atau menyimpang dari aturan-aturan Tuhan. Martabat imamat itu luhur dan mulia, sehingga imamat itu harus dirawat, urare, agar tidak jatuh ke dalam situasi orang-orang yang menodai kesucian. Atau dalam bahasa Rasul Paulus, imamat harus dirawat agar tidak jatuh ke tangan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, dan lain sebagainya. Sebaliknya, martabat imamat itu luhur dan mulia, sehingga harus disiram dan diberi kustodile, sampai akhirnya dapat menghasilkan buah-buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Santo Kalistus pertama menulis, di tangan Tuhan ada kelimpahan segala sesuatu, karena Dia adalah Tuhan segala kekuatan dan kerajaan kemuliaan. Pertama, imamat itu luhur dan mulia karena imam selalu berusaha untuk meraih kelimpahan rahmat Tuhan dalam kehidupan dan karyanya. Meskipun ada pengalaman jatuh bangun, tetapi yang baiknya adalah bahwa imam berjuang supaya memperoleh kelimpahan rahmat Tuhan dalam hidup dan karyanya. Santo Bonaventura berseru, jika Anda mempelajari segala sesuatu kecuali Kristus, maka Anda sebetulnya tidak belajar apa-apa. Sebaliknya, jika Anda tidak belajar apapun selain hanya belajar Kristus, maka Anda sedang mempelajari segala-galanya. Imam yang bersikap takut akan Tuhan hendaknya terus-menerus mempelajari Kristus yang melayani hingga mengorbankan nyawanya. Inilah harga imamat
yang melebihi harga banyak burung pipit, yaitu melayani sampai mengorbankan nyawa. Dan akhirnya sikap takut akan Tuhan bertujuan agar imam selalu setia kepadanya. Sampai di sini saya selalu ingat kalimat bijak Santa Teresia dari Kalkuta ketika ditanyai oleh wartawan tentang kesuksesan karyanya. Santa Teresia Kalkuta berkata kepada wartawan, "Kami dipanggil bukan untuk sukses, tetapi kami dipanggil untuk setia." Semoga kita sekalian yang sudah memetik butir-butir renungan sepanjang satu pekan ini berjuang untuk menjadi imam yang setia, karena imamat kita jauh lebih berharga dari harga banyak burung.